Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hasan Nasrullah Di sini ada tulisannya, Allah buka topeng ini orang, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau nggak salah, salah satu asisten saya sudah merespon salah satu konten dari akun yang nggak jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein Ghaza sedang dicurigai sebagai orang Syiah karena terlihat ada sebuah video Hussein Ghaza ini menghadiri pemakaman salah satu tokoh orang Syiah atau jenderalnya orang Syiah yang tewas karena serangan Israel ya. Coba kita lihat nih videonya. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hasan Nasrullah di Libanon. Oh, ini Hasan Nasrullah ya, pemakamannya Hasan Nasrullah. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang hadir dalam proses ini. Sekitar 3 juta orang yang hadir katanya. Di sini ada tulisannya, Allah buka topeng ini orang, alhamdulillah gitu ya. Ya, itu tadi videonya. Jadi bagi orang-orang Syiah, Hasan Nasrullah ini adalah pahlawan ya. Jadi wajar saja ada sampai 3 juta orang yang menghadiri di pemakamannya karena memang dianggap sebagai pahlawan besar. Cuman yang jadi pertanyaan di sosial media, kenapa Hussein Ghaza juga hadir di pemakamannya itu? Dari situlah akhirnya timbul kecurigaan di sosial media. Banyak orang yang bertanya-tanya, ini jangan-jangan Hussein Ghaza juga bagian dari Syiah atau orang Syiah. Tetapi ini ada klarifikasinya ya dari channelnya Hussein Ghaza. Coba kita lihat langsung seperti apa klarifikasinya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menyebarkan tuduhan itu ya, dan juga fitnah itu. Antum berarti sedang mentransfer pahala saya. Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf saya bisa membalas dengan hal serupa. Dan kalau itu dalam masalah Syiah, semua orang yang kenal saya tahu apa manhaj, apa madhab. Ya, kita semua sama. Ahlussunnah wal Jamaah, madhab kita Syafi'i. Dan histori saya jelas, rumah saya jelas, Cilengsi Bogor, orang tua saya jelas, pendidikan saya jelas, guru-guru saya jelas. Nah, kalau mau bertanya-tanya, tanyakan itu siapa akun itu yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini. Biasanya kan akun-akun yang nggak jelas itu. Ya, mereka yang tidak hanya membenci saya, mereka juga orang-orang yang berani menuduh para pejuang-pejuang di Gaza itu orang-orang Syiah juga. Jadi jangan aneh. Memang akan selalu ada orang-orang yang merasa paling benar dan menyalahkan berbagai golongan, mengkafir-kafirkan, dan ya itu bukan hal yang aneh bagi kita ya. Jadi ahlan salam, kalau kalian mau berkunjung ke kantor kami ada di Cilengsi ya, di Medland di Bogor, silakan kita diskusi panjang lebar. Terutama kalian yang selama ini sangat semangat sekali membantu propaganda Israel Zionis, terus ya memfitnah gerakan-gerakan perlawanan. Silakan kita diskusi langsung kalau berani itu pun. Dan tadi kalau nggak salah satu asisten saya sudah merespon salah satu konten dari akun yang nggak jelas itu, dan alhasil akun yang nuduh itu malah dihapus, malah hilang. Sudah dihapus ya? Di dunia maya. Kan aneh, kalau emang mereka benar, kalau emang dia benar, ngapain harus ngapus kontennya, bahkan harus hapus akunnya segala gitu kan. Jadi kan sekarang jelas kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Tapi kok aku datang ke pemakaman Hasan Nasrullah, pemimpin saya seorang jurnalis, wajar jurnalis ini harus netral ya dalam meliput. Kalau karena kedatangan saya meliput proses pemakaman Hasan Nasrullah lalu saya di label Syiah, kasian banget pada jurnalis Muslim. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, buat jangan hadir dong. Kalau kalian hadir berarti kalian juga orang-orang non-muslim gitu ya. Kalau kita diundang ke Jepang ya, ntar kita dituduh Buddha lagi. Kalau kita diundang di Cina kita dituduh Konghucu. Gimana sih cara pikir orang-orang bersumbu pendek? Oh ya, di makalas. Tapi tadi pas saya ngomong. Itu tadi klarifikasinya. Di dalam video ini jelas ya, Hussein Ghaza mengatakan bahwa dirinya Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Lalu juga diklarifikasi kenapa Hussein Ghaza datang ke pemakaman Hasan Nasrullah. Itu katanya karena dirinya sebagai seorang jurnalis. Di dalam pembahasan ini saya tidak akan memberikan kesimpulan sendiri ya bahwa Hussein Ghaza ini Syiah atau bukan, karena memang juga agak sulit ya menebak seseorang itu akidahnya Syiah atau bukan, karena orang yang berakidah Syiah itu pandai sekali menyembunyikan akidah Syiahnya, sebagaimana yang ada di pemahaman Syiah yaitu taqiyah. Kalau lagi ngumpul sama orang Sunni ya dia akan ngaku Sunni, tapi kalau lagi ngumpul sama orang Syiah dia akan ngaku Syiah. Ya semoga saja Hussein Ghaza ya jujur ya bahwa dirinya adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'iyah. Tapi kalau ternyata Hussein Ghaza ini Syiah,
ya sangat mengecewakan sekali karena sepak terjang Hussein Gaza dalam membantu Palestina juga luar biasa ya. Dan kita juga sebenarnya tidak memungkiri ya bantuan-bantuan Syiah kepada Palestina itu juga banyak sekali. Namun bukan berarti dengan banyaknya bantuan Syiah kepada Palestina lalu kita membenarkan akidah-akidah Syiah yang keliru. Begitupun juga negara-negara non-muslim lainnya kan juga banyak yang bantu Palestina. Bukan berarti karena banyaknya negara non-muslim yang membantu Palestina lalu kita membenarkan atau meridoi agama mereka. Kan nggak bisa begitu juga. Karena kalau masalah agama sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanya Islam. Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Jadi jangan terkecoh, mentang-mentang Syiah juga banyak membantu Palestina, lalu kita menormalisasi ajaran Syiah, membenarkan akidah Syiah. Jangan sampai seperti itu, karena kita juga nggak tahu kan apa kepentingan Syiah membantu orang-orang Palestina yang di sana mayoritas Sunni. Ini rada aneh dan penuh teka-teki ya, karena yang kita tahu juga orang-orang Syiah itu kan benar-benar benci banget sama orang Sunni, bahkan diwajibkan melaknat, bahkan kata mereka orang Sunni itu lebih buruk daripada Nasrani. Min la'nihim wa sabbihim wa syatmihim wa kufrihim wa إذن أعزائي يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء بلا استثناء. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصلا هذا المذهب لازم. Jadi Syiah ini benar-benar anti banget sama Sunni, apalagi Sunni yang mereka tuduh sebagai Wahabi, Salafi Wahabi itu halal darahnya. خذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Dengan begitu bencinya Syiah kepada Sunni, ya makanya kita wajar saja bertanya-tanya, punya kepentingan apa nih Syiah mau ngebantu habis-habisan masyarakat Palestina yang mayoritas Sunni. Semoga saja bantuan Syiah itu murni atas dasar kemanusiaan sebagaimana bantuan dari negara-negara non-muslim lainnya. Kalau bantuan atas dasar kemanusiaan itu memang kita tidak melihat agamanya apa, akidahnya apa. Yang namanya manusia kesusahan ya sudahlah bantu aja. Ya semoga seperti itu ya. Tapi yang kita khawatirkan Syiah ngebantu Palestina justru ingin menguasai Palestina juga. Kalau begitu kan sama aja nambah masalah. Lepas dari Yahudi malah terikat dengan Syiah. Nauzubillahi min zalik. Kasihan masyarakat Palestina ya. Ya kita yang ngaku Sunni, kita sebagai masyarakat Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah ya harusnya lebih gencar dalam membantu orang-orang Palestina agar penderitaan Palestina itu tidak dijadikan sarana politik oleh musuh-musuh Islam yang pura-pura ngebantu padahal sebenarnya mau mukul.